Halo guys, alhamdulillah pada hari Sabtu 24 Februari 2024 kami dari tim Pendekar SF Kabupaten Indramayu silaturahmi di markas besar Raja Ngurak Kabupaten Tegal. Alhamdulillah kita ketemu langsung dengan ownernya Mas Egi. Di sini tempatnya sangat sejuk sekali, ada kolam koi, pemandangannya bagus dan keren deh. Yuk ikuti podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dolan Literasi, perkenalkan saya Fatul Nugraha dari Indramayu ya. Kebetulan hari ini 24 Februari 2024 kami tim Pendekar SF dari Indramayu silaturahmi ke Mas Egi. Siap. Gimana Mas Egi kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Mas Egi ini owner dari Raja Ngurak di Kabupaten Tegal ya Mas Egi ya. Ini beliau salah satu bisa dikatakan senior ya khususnya di di dunia perburungan murai. Teman-teman semua yang pencinta murai mungkin pasti tidak akan pasti akan mengenal gitu sama Mas Egi itu sendiri. Baik, saya ingin bertanya ke Mas Egi, sejak kapan sih Mas Egi bergelut dengan dunia murai ini? Kalau saya pribadi udah cukup lama menggeluti untuk burung murai, fokus untuk satu burung, cuma murai, tidak ada yang lain. Dari sejak tahun? Udah lama banget itu Mas. Bujangan. Wah, bujangan. Wih, lama banget ya Mas ya. Mungkin lebih dari 10 tahun ya? Lebih. Oke. Ternyata Mas Egi teman-teman lebih dari 10 tahun atau 15 tahun atau lama banget pokoknya. Oke. Saya jauh-jauh dari Indramayu itu sebenarnya kenal Mas Egi itu dari rekan saya, tim saya namanya Mas Rian. Dia merekomendasikan saya, Mas ini Mas ada peternak nasional bagus dari Tegal. Terus saya baca CV-nya di Facebook, saya pahami, oh ternyata gini. Saya tertarik dan WA ke panjenengan gitu. Itu sampai saya juga kayak mimpi gitu bisa silaturahmi ke sini. Bisa beli murah ini. Padahal saya tuh sholawatin aja teman-teman semua. Saya sholawatin, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa gitu. Nah, sedikit saja ke teman-teman semua. Kan saya waktu pas ngontak Mas Egi masih inget ya? Masih. Itu Mas tolong carikan murai, udah terserah Mas Egi pilihkan apa saja. Baik Mas, saya minta waktu katanya. Siap. Nah itu bisa diceritakan buat nanti barangkali si putra embun nih setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita tidak ada yang tahu ya Mas ya. Itu gimana Mas merekomendasikan itu ke saya sendiri gitu kan? Ya harapan saya pribadi intinya burung itu sehat dulu. Kalau sehat panjang umur kan kita bisa buat main jangka panjang juga. Dan untuk teman-teman yang udah merekom biasanya sangat simpel, tinggal telepon minta dipilihkan. Itu yang malah bikin aku pusing. Iya, malah bikin pusing karena itu udah kepercayaan lebih dari nominal. Menurut saya nominal itu tidak berlaku, mereka naruh kepercayaan, otomatis saya harus menjaga kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Nah, makanya saya juga selalu minta waktu sama Mas Hilmi untuk tak sortir burung-burung pastol, rotol, pastol, mana yang baik, mana yang pantas untuk berkibar di Indramayu. Dan lahirlah tiba-tiba Mas Egi langsung WA ke grup Mas ini gitu. Ini saya langsung, itu gimana tuh Mas? Bisa ceritakan? Langsung feeling untuk anakan king rampok dari betina supak sama larwo. Dia ini tipikalnya itu powernya sangat dapat, gayanya dapat.
Kalau untuk isian kan kita tinggal masterin. Mastering. Dan yang lebih istimewa burung ini cekatan atau IQ-nya tinggi, Cerdas ya. cerdas. Jadi gampang ngeluarin isian, tapi yang paling penting di dunia 24G itu power Power. sama gaya udah cukup. Saya kembali lagi tadi Mas Egi. Ini berarti Putra Embun nih pejantannya King Rampok King ya. Rampok Betinanya dari hasil dari larwo sama seri F. Larwo tuh apa Mas? Burungnya punyanya miliknya Mas Iya, Egi gitu. sama. Oh, tapi serinya seri Supak gitu ya. Iya. Itu keturunan Supak gitu. Iya. Tadi sebelum kita podcast ini Mas Egi sudah menceritakan Supak tuh ternyata fighter ya Mas ya. Burung supak itu menurut saya zaman sekarang udah langka. Langka ya. Langka udah punah. Punah hampir. Jadi hanya beberapa peternak aja mungkin di Indonesia yang punya supak asli itu harus benar-benar dijaga karena dia bagus di faktornya itu tinggi. Jadi nggak sembarang peternak itu mencetak untuk burung-burung kualitas dan perlu proses cukup lama. Setelah hasil pun kadang kita gagal. Ada bermacam ya musibah, ada telurnya dibuang, anakannya dibantai. Ternak itu nggak mudah. Oh jadi ini tuh darah betinanya dari Supak, jantannya dari King Rampok Ya, gitu udah. ya. Ini udah gennya udah insya Allah bagus lah. Amin. Rahnya ya Mas ya, Iya, jelas terahnya gitu. udah bagus. Untuk main di 24G, burung ini sangat mampu. Karena sekarang itu penilaian terbuka lebih cenderung juri itu memilih kualitas burung. Kalau juri ada yang curang atau bermain-main, itu zaman sekarang udah kelihatan. Kelihatannya. Meskipun bermain cantik, otomatis pemain itu pasti tahu. Meskipun ada kejuaraan di juri, otomatis pemain itu nanti tahu karena 24G itu sangat mudah, apalagi untuk burung-burung yang menonjol power, gaya, udah. Cuma satu saran untuk para pemain, burung-burung sujud itu belum tentu mengeluarkan isian atau power yang maksimal. Nah, maka dari itu banding-bandingnya lihat-lihat burung sebelahnya. Jangan menyalahkan juri. Biasanya kan kayak gitu. Burung sujud ngeriwik-ngeriwik itu ngeriwik. Beda. Kadang bongkar paruh juga kelihatan. Lip sync gitu ya kalau. Iya. Mangapnya lebar, padahal itu gelondongan juga bisa. Jadi jangan pernah menyalahkan juri. Kita udah sengaja datang ke situ, harus menerima penilaian di situ, kinerja juri di situ. Baik, kembali lagi ke ini Mas, Putra Embun ya. Siap. Kenapa sih dinamakan Putra Embun ya? Untuk saya sendiri nih. Padahal saya tuh teman-teman semua sudah wes lah bahasa santrinya Kobil tuh saya mah terima inilah karena saya pengen nyari barokahnya, silaturahminya. Tiba-tiba di grup, padahal saya lagi di jalan itu. Udah Mas namanya Putra Embun. Wah ya udah oke lah, saya Pak Kobil tuh terima, siap. Itu gimana tuh Mas? Jadi itu untuk Jarang-jarang kan Mas? iya, untuk apa ya? Ya kita alangkah baiknya kalau burung murai itu efisien atau paling bagus ya di embun. Nah, makanya saya kasih nama Putra Embun untuk patokan. Dah, burung ini harus di embun intinya. Kunci dari Kunci. murai batu. Siap Mas, kami catat. Iya. Kuncinya embun. Embun udah. Oke Mas, balik lagi tadi ke trah. Saya pernah baca karena saya kerja di perpustakaannya, saya senang baca. Yang namanya manusia juga ketika anak cerdas itu bisa dilihat dari istri. Dari istrinya, dari perempuannya. Itu hampir 80% itu kecerdasan anak itu dari perempuan. Apakah itu sama? Saya kan awam nih Mas di burung nih. Itu sama nggak di dunia perburungan nih?
Kalau menurut Karakternya saya apanya? ya hampir 60-50 ada kesamaan. 60-40. Iya, 60-40 ada kesamaan. Bahwa burung itu ya emang satu, kita nggak sembarang cari betina. Nah, kalaupun ada jantan yang menonjol untuk segi power ataupun gaya, itu bisa didapat di trah dari betinanya juga. Karena kita lihat trah betina itu asal usulnya dari mana juga. Nggak sembarang kita jodohin asal-asalan yang nantinya merugikan diri kita sendiri sebagai peternak kalau kita asal-asalan ternak. Berarti Mas Egi itu yang meriset juga ya? Jadi ya harus jeli untuk memilih betina sama jantan itu pasnya di mana gitu. Siap. Mungkin gimana nih Mas? Maksudnya terakhir ya, intuisinya apa ya? Keyakinan Mas Egi memilih Putra Embun tuh untuk saya sama teman-teman itu apa sih keyakinannya gitu? Maksudnya bukan ini intuisinya. Itu gimana Mas? Kalau saya pribadi selalu mengenali karakter burung dari paruh, mata yang kepala, kepala. terus kaki. Kalau kuku itu menurut saya tidak masalah. Tapi dari postur keturangga itu burung itu profesional tidak nantinya. Untuk kelas berapa saya insya Allah bisa memahami. Karakter burung itu kita harus kenal, jangan kita cuma ngasih makan setiap hari dijemur, diumbar. Udah bunyi-bunyi udah. Itu menurut saya salah. Kalau saya pribadi itu malah burung itu ngerawat sangat simpel. Kalau waktunya burung ini harus dijemur kayak kurang bergairah, kita jemur. Tapi kalau udah bergairah buat apa? Udah digeledapin aja di kamar. Yang namanya terah nggak bakalan jauh, pasti kerja maksimal. Balik lagi ke karakter nih Mas. Karakternya Putra Embun itu gimana menurut Mas Egi? Biar kita save di podcast saya ini. Kalau karakter Putra Embun, satu dia menang di power. Powernya itu insya Allah di atas rata-rata. Amin. Kalau untuk gaya, dia gayanya duduk gitu ya. Duduk, kakinya kayak ditekuk. Dia kalau sejajar, dia pukulannya dapat. Tapi kalah di durasi. Setiap ada kelebihan, ada kekurangan. Dia kalah di durasi. Makanya menutupi kekurangan itu caranya gimana gitu. Kita kasih burung-burung kecil. Setidaknya ada kolibri untuk masteran dia. Konin, iya, kenari ya Mas. Nanti dengan kebiasaan burung konin itu berkicau dengan suara khasnya dia nanti untuk menutupi kekurangan dia bisa membuang lagu-lagu kecil untuk penambahan nilai. Kalau dia emang spesialis ini lagu panjang-panjang intinya. Cuma kalah di durasi. Jadi gini gitu ya. Dia nggak macul. Dia nggak macul. Tapi nggak sujud ya? Setengah kopling. Setengah kopling. Ada lagi ada setengah kopling Mas Egi. Karena dia main power. Kalau tapi dia nggak sujud ya? Sujudnya setengah kopling, nggak sampai terlalu banget gitu. Ya. Karena dia menang di power, Mas. Susah kalau udah dia menang di power mau sujud kayak apa susah. Kecuali burung speed. Itu pasti dia menang di durasi tapi kalah di power. Jadi ada ya semua burung ada kekurangan, ada kelebihan, tidak ada yang sempurna. Baik Mas, terakhir nih ya, karena saya itu bekerja di perpustakaan dan seorang pegiat literasi gitu ya. Seberapa penting sih Mas dari Mas Egi kan profesinya sebagai peternak burung gitu, benar murai. Seberapa penting literasi itu di mata Mas Egi gitu? Literasi itu kan kemampuan seseorang dalam membaca, melihat situasi, dan mempraktekkan. Itu seberapa penting itu? Kan itu pasti menerapkan di kehidupan seharinya Mas Egi. Sampai sekarang Mas Egi jadi Sultan Amin. desa di mana desa apa nih Mas? Desa Margasari, Kabupaten Tegal. Gimana Mas? Seberapa penting?
menurut saya itu sangat penting karena di dunia sekarang itu kita itu bukan cuma cerdas, tapi kita harus belajar membaca karakter lingkungan, bahkan pertemanan. Kita harus bisa apa ya? Itu ilmu dalam itu, Mas. Iya. Ilmu dalam karena mengenal seseorang dengan karakternya itu agak susah. Kalau saya pribadi ya sebatas pengalaman dari pengalaman, jadi kan kita tahu manakala kita di lingkungan A, kita juga akan terjerumus di lingkungan A. Jadi kita bisa mengenali lingkungan A, caranya gimana, sisi baiknya dan buruknya gimana. Baik. Berarti sangat penting ya Mas ya Sangat literasi penting. itu. Jadi teman-teman semua, Mas Egi aja yang kesehariannya owner di burung murai itu menomorsatukan bahwa literasi itu sangat penting. Oke, penutup Mas, apa sih harapannya Putra Embun ini sebelum kita pamit pulang ke Indramayu nih Mas? Apa harapannya Mas Egi nih? Mudah-mudahan menjadi burung berprestasi ya sesuai dengan tagline kita to the next level gitu ya. Kami ingin naik kelas gitu Mas. Harapan saya nggak usah terlalu tinggi. Intinya burung itu kerja. Amin. Udah. Terus rawatlah burung ini layaknya milik sendiri, meskipun perawatnya joki, tapi harus diajarin ini burung saya. Ketika si joki itu merasa ini burung saya, berarti dia harus benar-benar menjaga sepenuh hati. Nggak sembarang kamu joki, kamu saya bayar, tidak. Dia harus benar-benar tidak mempedulikan yang namanya nominal lagi. Saya mau dibayar berapa, mau apa, yang penting saya merawat burung ini dulu. Kalau udah kerawat dengan hati, udah kayak milik sendiri, pasti dijaga. Mantap itu. Tapi kalau joki udah mikir, lah gajiannya sekian, lah bayarannya sekian, Passion ya, balik lagi ke Iya, passion balik itu lagi. ya. Itu akhirnya tidak memacu semangat. Tapi kalau joki itu udah cenderung, nanti hasil dari burung ini nanti kalau juara saya juga dapat bagian, ya pasti. Itu pasti. Nggak ada, biasanya bos itu lebih cenderung ke nama, tidak membutuhkan amplop dari kejuaraan itu. Yang penting udah pegang trofi, foto, piagam, namanya besar, udah seneng. Kalau masalah amplop atau apa itu biasanya nilai plus untuk bonus yang merawat. Makanya si joki itu harus merawat burung itu sepenuh hati. Jadikan burung ini milik sendiri, bukan miliknya bos gitu. Tuh teman-teman, itu adalah pesan dari Mas Egi, owner Rajangurang, kepada teman-teman khususnya pendekar SF nih. Itu aja Mas Egi. Siap. Karena kalau kita terlalu panjang, kita juga pulang ke sorean takutnya ini. Ini saya juga mengucap terima kasih Iya, alhamdulillah, sama Mas Ilmi. Bos Ilmi yang udah jauh-jauh dari Indramayu silaturahmi ke Mabes Rajangurang. Tidak ada apa-apa yang bisa saya berikan, cuma sekedar sharing dari pagi sampai Siang. kita sharing-sharingan mengenal tentang burung. Jadi ya mudah-mudahan bukan cuma sekedar kita jual beli, Ya, tapi silaturahmi. mudah-mudahan persahabatan kita Amin. langgeng. Amin. Ketemu di mana-mana selalu welcome. Amin. Saya tunggu ya Mas ya di Siap. Indramayu kapan-kapan kalau misalkan ini ada Mudah-mudahan acara. ya jadi burung terbaik di Amin kota ya Indramayu. Allah. Amin. Oke, itu saja teman-teman Dolan Literasi. Terima kasih Mas Egi. Siap. Salaman dulu. Saya izin pamit ya Mas sama Siap. teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ya like dan subscribe.